Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Junialdi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100498. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Rawabuaya 01 di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan hari ini kelihatannya masih semangat untuk belajar. Oke, baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dulu dengan pembacaan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Evan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Oke, terima kasih Evan sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya, siapa yang hari ini tidak hadir? Rati? Kemana Rati Melinda? Sakit. Ya, mudah-mudahan ya sama-sama kita doakan teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Setelah ini, untuk menambah rasa nasionalisme kita, karena ada pepatah yang mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman, maka ya sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pada kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu, Bapak harap semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih. Nah, salah satu rasa mencintai tanah air kita yaitu dengan kita mencintai apa-apa yang ada di negara kita. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar suatu materi yang berkaitan dengan kehidupan kita. Yang dimana kita diajarkan di dalam Islam untuk saling menolong, saling membantu, dan saling berbagi. Ya, Allah pun berfirman di dalam Al-Qur'annya yang artinya tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Oke, biar tidak ngantuk, biar enggak ada yang nguap-nguap. Nah, Bapak punya tebak-tebakan. Kita ice breaking sebentar. Ya. Oke, baik. Sudah siap? Nah, kita coba tebak warna. Kita coba tebak warna. Nah, sebentar. Oke, sudah siap?
Kita coba ingat ya, tebak. Tebak warna. Oke, kita mulai. Ajak semuanya bermain. Semua bisa bermain. Oke, ada 3 level. Pertama, level mudah. Betul. Apa lagi? Sebentar. Kuning. Iya, betul. Easy, masih easy. Ungu apa biru? Oh. Biru. Hitam. Oh, betul. Bagus, tebak warna. Merah, betul. Eh. Iya, oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti semuanya sudah fokus ya, tidak tertipu dengan kata-kata. Setelah kita melakukan ice breaking, Bapak mau bertanya, siapa yang kemarin atau minggu-minggu kemarin yang sudah melakukan hal berbagi? Apa Erlangga? Berbagi makanan kepada siapa? Teman. Siapa lagi? Apa? Berbagi uang Uang ke siapa? ke orang miskin. Ke orang miskin, orang yang membutuhkan. Ada lagi? Karena itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dan dicintai Allah. Oke, baik. Pada hari ini tema kita yaitu hidup lapang dengan berbagi. Dengan hidup lapang dengan berbagi. Ya, kalau kamu mau hidupnya lapang, tidak sempit, tidak sumpek, tidak jenuh, maka rajin-rajinlah berbagi. Berbagi itu bukan hanya sekedar uang. Berbagi senyum bisa, berbagi kebahagiaan juga bisa, berbagi tawa pun bisa. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan bisa meyakini zakat, infak sedekah, dan hadiah sebagai ajaran Islam yang benar. Membiasakan perilaku berbagi di lingkungan sekitar. Kemudian kalian mampu juga menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Membedakan keempat istilah berdasarkan contoh nyata. Selanjutnya menciptakan ide kreatif kegiatan berbagi. Kemudian mempraktikkan perilaku berbagi sesuai dengan ajaran Islam. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Makna berbagi. Apa sih makna berbagi? Ada yang mau baca? Oke, silakan. Hasan, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, silakan dibaca. Maaf, saya di sini. Berbagi adalah memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap balasan. Bentuknya bisa berupa harta, tenaga, waktu, atau senyuman. Berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Oke, terima kasih Hasan sudah membacakan. Jadi berbagi itu memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Ya, tanpa mengharapkan balasan. Kita mengharapkan balasan hanya kepada siapa? Allah. Jangan kepada makhluk. Belum tentu orang yang kita bantu akan membantu kita juga. Sudah kita berbuat ikhlas. Tidak mengharapkan apapun kecuali balasan dari Allah. Kemudian bentuknya bisa harta, bisa tenaga, bisa waktu, bisa juga senyuman. Ya kan? Kemudian berbagi menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian, maaf nih, pas ini. Hadisnya, ya hadis tentang berbagi. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Kelihatan nggak? Nggak, oke boleh maju. Biar lebih kelihatan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al yadul ulia
khairu minal yadis sufula. Artinya? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Tangannya suka memberi, bukan minta. Karena kamu kalau masih punya tangan, punya kaki, nggak boleh minta, harus bekerja. Oke. Jenis-jenis berbagi. Ya, jenis-jenis berbagi itu ada 4. Yang pertama itu zakat. Wajib dikeluarkan oleh muslim untuk membantu orang yang berhak. Contohnya fakir miskin. Ya, zakat hukumnya wajib. Kemudian infak. Infak itu memberi harta secara sukarela untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, sedekah. Memberikan sukarela. Pemberian sukarela bisa berupa harta, bisa berupa perbuatan baik, atau juga tadi bisa berupa senyuman. Yang keempat, itu adalah hadiah. Pemberian untuk menyenangkan orang lain sebagai bentuk kasih sayang. Selanjutnya, zakat. Zakat terbagi menjadi berapa? 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini zakat apa? Ya, zakat makanan pokok atau zakat yang dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Ya, berupa makanan pokok, beras, liter. Kemudian ada namanya zakat mal. Apa itu mal? Zakat harta. Di antaranya ada zakat emas atau perak, ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, ada simpanan, zakat barang temuan, ada zakat profesi, ada zakat peternakan. Ya, ini adalah macam-macam zakat mal. Nah, golongan penerima zakat ada 8 atau bisa kita biasa kita sebut 8 asnaf. 8 asnaf, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob. Apa itu rikob? Hamba sahaya. Tapi sekarang, zaman sekarang itu hamba sahaya sudah tidak ada. Nah, ini perbedaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam jika sudah mencapai nisab dan haul. Ya, ada syaratnya, nisab dan haul. Zakat hukumnya apa? Wajib. Contohnya adalah zakat fitrah atau zakat mal. Lalu yang kedua itu infak. Apa itu infak? Mengeluarkan sebagian harta di jalan Allah kapan saja dan tanpa ada syarat nisab dan haul. Contohnya apa? Kita memberi sedekah atau menaruh uang ke kotak amal yang ada di masjid. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau sunnah boleh dilakukan. Kalau dilakukan dapat apa? Pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa, tidak dapat dosa juga. Ya. Nah, keutamaan kalau kita suka berbagi, dicintai Allah karena suka menolong dan peduli sesama. Kalau kamu suka menolong, banyak teman atau tidak punya teman? Pasti banyak temannya. Yang kedua, mendapat pahala besar atas setiap kebaikan yang diberikan. Ingat, Allah akan membalas satu kebaikan walaupun hanya sebiji zarah. Bapak punya sebuah video. Ya, Bapak punya sebuah video. Oke, kita perhatikan sejenak. Video pada saat jam istirahat ada seorang anak, ya, ada seorang anak yang tidak membawa bekal. Yang lain pada makan, akhirnya dia bersedih, tidak ada makanan yang bisa dimakan, akhirnya izin keluar dan ternyata dia minum air keran. Dan ternyata setelah balik
pas ingin ingin memasukkan kotak makannya ke dalam tas, kok berat? Pas dilihat ternyata ada makanan. Bingung makanan dari mana ini? Ternyata dari temannya. Pertanyaan, ya kita diskusi bareng pertanyaan Bapak. Teman-temannya melakukan hal seperti itu termasuk zakat, infak, sedekah atau hadiah? Apa? Sedekah. Sedekah apa? Sedekah makanan. Ada yang ngasih anggur, ada yang ngasih roti, ada yang ngasih wortel. Bapak akan memberikan kalian tugas kelompok. Ya, ada 5 kelompok. Ya, coba kelompok 1, yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Terus kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 3? 4. Kelompok 5. Oke, sudah kita bagi 5 kelompok. Nanti akan ada sebuah kasus, ya. Di lembar kerja peserta didik kelompok ini ada sebuah kasus. Masing-masing dari kelompok memiliki kasus yang berbeda-beda. Jadi nanti Bapak harap setiap kelompok harus diskusikan dan pecahkan masalah yang kalian terima. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Silakan diskusikan. Pecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Ya, jangan lupa tulis tanggal dan nama kelompoknya ya. Ya, kalau bingung boleh ditanyakan. Tadi ada di buku, boleh lihat di buku. Ya. Kelompok 5, aman? Aman. Tidak kesulitan? Silakan cari sumbernya, ada di slide yang tadi Bapak tayangkan dan juga ada di buku kok. Boleh lihat di bukunya. Aman? Nah, didiskusikan, tidak usah terburu-buru. Ada di penjelasan di slide di depan juga tadi. Yang sudah Bapak jelaskan dan juga ada di buku. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Sekarang saya minta masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusi pemecahan masalah yang tadi sudah saya berikan. Kita mulai kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju untuk mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus untuk kelompok 5, saat ulang tahun Dimas mendapatkan banyak hadiah dari teman-temannya. Alih-alih menyimpan semua hadiah, Dimas justru membagikan sebagian hadiah kepada teman-teman di panti asuhan. Pertanyaan diskusi.
Apa perbedaan antara hadiah yang diberikan kepada Dimas dengan hadiah yang ia bagikan ke panti asuhan? Hadiah yang diberikan ke Dimas, hadiah murni sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kasus untuk kelompok 3. Pak Hasan adalah petani yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus untuk kelompok 1 adalah di Kampung Al-Ikhlas, ada seorang anak yatim bernama Dani. Saat bulan Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang sudah kami diskusikan. Apakah infak Jumat termasuk zakat? Infak sedekah atau hadiah, jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Kasus untuk kelompok 2, Rina sering membawa bekal makanan lebih ke sekolah. Rina ya. Rina membawa makanan terus membagi temannya, itu termasuk sedekah. Ya, kalau ada orang membantu, kita sebagai orang yang lain jangan suka mencemooh, dibilang pamer lah, apalah, jangan ya. Namanya orang membantu, yang tahu hatinya itu pamer atau apa, itu balik lagi hanya yang tahu Allah dan dirinya sendiri. Kita hanya berhusnuzon. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa seperti Rina, bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Oke, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 presentasinya bagus semua. Kita beri tepuk tangan dong buat diri kita masing-masing. Oke, mantap. Kita akan buat mind map. Peta konsep sederhana. Ya, hidup lapang dengan berbagi ada 4, yaitu zakat. Nah, ini wajib. Ya, wajib seperti zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Ada nisab dan haulnya, ada harta tertentu berupa makanan pokok, itu zakat fitrah, kemudian zakat mal, contohnya pertanian, apalagi perdagangan, ada emas, perak, dan seterusnya. Dan siapa penerimanya? 8 golongan yang tadi kita sudah bahas, dari fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, sampai orang yang sedang musafir atau ibnu sabil yang kehabisan perbekalan. Kita refleksi. Apa kegiatan berbagi yang akan kalian lakukan minggu-minggu ini? Berbagi makanan, beliin makanan teman. Ya, berbagi senyum, boleh. Apa lagi? Berbagi hadiah, hadiahnya berupa apa? Apa lagi? Berbagi bakso, apa lagi? Kemarin saya suruh kalian membawa handphone, bawa. Oke, silakan dibuka handphonenya. Nah, saya akan berikan LKPD online. Saya berikan berupa linknya. Linknya ya. Nah, silakan kalian masuk ke link tersebut. Ya, nanti linknya seperti ini. Kalian akan buka seperti ini. Game interaktif LKPD-nya. Oke. Tulis nama lengkap. Nama lengkap kalian kerjakan. Sudah masuk LKPD, kelas, nomor absen. Sudah. Nanti kalau sudah, hasilnya kalian screenshot, nanti kirim ke grup ya. Ya, nanti kita lihat bagaimana jawaban, berapa hasil yang diterima. Oke, semuanya sudah dikirimkan ke grup.
Nanti dikirimkan screenshotnya ke grup ya. Nanti itu masuk ke penilaian. Kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini ya tentang hidup lapang dengan berbagi. Berbagi itu ada berapa cara? Apa aja? Zakat, infak, sedekah, hadiah. Zakat itu hukumnya apa? Zakat wajib. Kemudian kalau infak sunnah. Sedekah hadiah. Nah, sekarang saya minta kalian buat komitmen. Tuliskan komitmen ini di grup lagi. Di grup WA. Ya, kata-katanya seperti ini dulu. Saya akan berbagi dengan cara titik. Ya, dengan cara apa? Silakan. Nanti kita lihat. Saya akan berbagi dengan cara mengasih makan ke teman saya. Ini siapa nih? Huruf Korea siapa nih? Hah? Alvaro. Ya. Saya akan berbagi makanan. Ali Jafran. Zen. Saya akan berbagi dengan cara memberikan makanan, boleh. Saya akan berbagi dengan cara apa nih? Memberi makanan dengan teman. Hah? Saya akan berbagi dengan senyum kebajun. Siapa nih? Senyum. Ya, nih saya balikin senyumnya. Saya akan berbagi dengan cara memberi infak saat sholat Jumat. Oke, sekarang kita merefleksikan diri dulu. Ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Kenapa bisa menyenangkan? Kenapa serunya? Ya, halo? Serunya apa? Ya, bisa menggunakan teknologi ya. Bisa menggunakan teknologi berupa tadi kuis. Kuisnya berupa game interaktif. LKPD-nya juga warna, ada juga gambarnya, nggak monoton ya. Oke, kamu belajarnya sesuai dengan kesadaran sendiri atau terpaksa? Oh, pasti kesadaran sendiri ya. Dari tadi saya lihat pas dikasih soal, mukanya Masya Allah, serius amat ya untuk menjawab soal yang ada di LKPD online-nya. Alhamdulillah, baik. Bapak hanya memberikan pesan ya, untuk saling berbagi, untuk saling menyayangi kepada siapapun, apapun rasnya, apapun agamanya. Jika teman kita membutuhkan pertolongan, maka kita harus menolongnya atau membantunya. Ya, pertemuan kita pada kali ini cukup sekian. Insya Allah kita bertemu di minggu selanjutnya. Kita akan membahas tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang boleh dirapikan bukunya. Ya, dirapikan bukunya terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Handphonenya. Ya, buku-bukunya jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau sudah siap, nah nanti tolong Evan boleh pimpin doa sebelum pulang. Oke, sudah. Silakan Evan, tolong pimpin doa sebelum pulang di depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Oke, terima kasih. Evan sudah memimpin pembacaan doa kita sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini. Pesan saya nanti pada saat pulang jangan lupa cium tangan kedua orang tuanya. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktu ya. Saya akhiri dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.